warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria dan selalu semangat. Senang rasanya Ibu Umi bisa berjumpa kembali dengan kalian tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pembelajaran kali ini Ibu akan menemani kalian. Tentunya kalian sudah mengenal Ibu ya. Ya, Ibu Umi Solika dari SDN Wonokusumo 5 nomor 44 Surabaya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut. Adapun nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang pengertian sudut dan bagian-bagian sudut. Kemudian anak-anak nanti akan Ibu ajak mengukur besar sudut dengan satuan baku. Nah, setelah anak-anak bisa mengukur besar sudut, anak-anak nanti bisa menentukan jenis-jenis sudut. Nah, nanti juga Ibu akan mengajak anak-anak mengukur sudut pada bangun datar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pada materi, untuk menambah semangat kalian, menambah jiwa nasionalis kalian, yuk kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya lagunya. Anak-anak bisa mengikuti dari rumah dalam keadaan posisi berdiri. Ibu akan membirama. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Siap-siap? Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Iya, terima kasih. Anak-anak tentunya sudah menambah semangat kalian pada pagi hari ini ya. Nah, pada saat video Bu Umi putarkan tadi, ada benda yang kalian temui? Ya, benda apakah itu yang memiliki sudut? Ya, itu adalah bendera merah putih. Bentuk bendera kita adalah segi empat yang memiliki 4 sudut. Yuk kita amati gambar berikut ini. Bagi anak-anak yang suka bermain bola tentunya pernah dengar ya istilah tendangan sudut. Apa ya tendangan sudut itu? Ya, tendangan yang dilakukan pada salah satu pojok lapangan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan sudut?
Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Dua garis tersebut adalah kaki sudut, sedangkan titik pertemuannya dinamakan titik sudut. Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian sudut. Di sini ada sudut ABC atau bisa kita sebut dengan CBA, sudut CBA. Titik sudut berada pada titik B. Kemudian kaki sudutnya adalah garis BA dan garis BC. Kemudian di antara kaki sudut itu ada daerah sudut. Nah, di sini untuk sudut dilambangkan dengan tanda lebih kecil. Kalau anak-anak belajar tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, nah, kita lambangkan seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Oke, kita lihat di slide. Di sini Bu Umi punya sudut apa ya ini namanya ya? Ya, ini adalah sudut EDF atau sudut FDE. Nah, ini kita lambangkan seperti ini. Kemudian kaki sudutnya ada pada garis DE dan garis DF. Di mana ya titik sudutnya? Titik sudutnya ada pada titik D. Nah, ini adalah alat ukur baku untuk mengukur besar sudut. Namanya apa ya? Ya, namanya adalah busur derajat. Kita akan belajar tentang bagian-bagian dari busur derajat. Yuk kita amati di sini. Yang ditunjukkan pada anak panah berikut apa ya yang namanya ya? Di sini ada skala 0 derajat. 0 derajat hingga 180 derajat. Ini dinamakan dengan skala luar. Berikutnya di sini ada garis. Ada garis di sini dinamakan garis alas busur derajat. Berikutnya di sini ada garis vertikal dan horizontal. Di situ ada titik di tengah-tengah. Itu merupakan titik pusat busur derajat. Kemudian di sini ada skala lagi, skala 0 derajat sampai 180 derajat. Tapi ini dinamakan skala dalam. Berikutnya di sini adalah tepi skala. Nah, anak-anak mudah bukan? Nanti kita akan belajar mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Penasaran bukan? Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, jumpa lagi dengan Bu Umi, tentunya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari busur derajat. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur besar sudut. Nah, langkah yang pertama di sini Ibu sudah punya sudut ABC atau sudut CBA. Langkah yang pertama yaitu letakkan titik pusat busur di titik B. Nah, di sini Ibu sudah membawa busur derajat. Kita ukur sama-sama. Yuk anak-anak perhatikan. Oke, di sini Ibu punya sudut yaitu sudut ABC. Di sini ada titik B merupakan titik pusat busur. Kita letakkan titik pusat busur di titik B. Kemudian kita himpitkan garis alas busur dengan garis BA. Kita lihat angka pada busur derajat yang berhimpit dengan garis BC. Di sini menunjukkan angka 110 derajat. Jadi besar sudut ABC jika kita tuliskan adalah besarnya 110
derajat. Bagaimana dengan sudut yang lainnya? Kita ukur sama-sama. Ini adalah sudut PQR. Titik sudut ada di mana? Di titik Q. Nah, kaki sudutnya adalah QR dan QP. Kita perhatikan di sini titik Q kita dekatkan, kita paskan dengan titik pusat busur. Kemudian kita lihat di sini skalanya, kita perhatikan skalanya adalah 0 derajat. 0 derajat kita lihat di sini skalanya adalah menggunakan skala dalam. Anak-anak jangan sampai salah ya dalam menentukan besar sudut. Kita lihat di sini mulai dari 0 derajat. Di sini ketemu garis QP itu berimpit pada di sini busur derajat menunjukkan angka 50. Jadi besar sudut PQR adalah 50 derajat. Nah, mudah bukan anak-anak? Nah, kali ini kita akan mengukur besar sudut pada bangun segitiga. Coba perhatikan di sini. Kita kembali ke slide. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui besar sudut, tentunya kalian nanti akan dapat menentukan jenis-jenis sudut. Nah, sudut apa saja itu? Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Jadi sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 91 derajat sampai 179 derajat. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut satu putaran, di sini ada sudut 360 derajat. Ini masih lupa ini sudut refleks. Ini ada besarnya 181 derajat sampai 359 derajat. Nah, ini adalah gambar-gambar sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Oke, berikutnya kita akan mengukur sudut pada bangun segitiga. Pada bangun segitiga. Oke, anak-anak, di sini kita membuat satu bentuk bangun segitiga, bisa segitiga sembarang. Kemudian kita gunting pada ujung sudutnya. Nah, kita potong, kita gunting, kemudian kita pisahkan. Setelah itu kita impitkan dari ketiga guntingan tadi pada salah satu sisi ketiga potongan tersebut tanpa celah. Nah, tanpa celah. Bu Umi sudah mencoba. Kalau tadi adalah segitiga sembarang, maka di sini Ibu contohkan segitiga siku-siku yang sudah Bu Umi tandai. Ini sudah Bu Umi potong, sehingga ketika Bu Umi rekatkan itu membentuk sudut lurus. Tadi sudut lurus tadi berapa ya besarnya ya? Besarnya adalah, iya betul sekali, besarnya adalah 180 derajat. Nah, anak-anak, kita nanti akan mengukur besar sudut pada bangun segitiga. Oke, kita ukur di sini. Bu Umi pakai busur yang biasa kalian gunakan. Nah,
Di sini akan Bu Umi gunakan untuk mengukur segitiga yang sudah Bu Umi siapkan. Oke, kita disiapkan di sini. Sama seperti tadi, kita impitkan garis alas busur dengan busur derajat. Oke. Kita lihat di sini, karena di sini ada tanda seperti ini merupakan sudut siku-siku. Nah, ini merupakan sudut siku-siku. Jadi tidak perlu kita ukur. Kita ukur yang sudut F. Kita ukur yang sudut F di sini menunjukkan bahwa sudut F besarnya adalah 50 derajat. Kita tuliskan di sini 50 derajat. Oke. Berikutnya kita ukur di sini, kita impitkan titik D dengan titik pusat busur, ternyata menunjukkan di sini menggunakan skala dalam besarnya adalah 40 derajat. Nah, kalau begitu berapa ya jumlah sudut pada bangun segitiga? Jumlah sudutnya adalah kita hitung sama-sama. 40 tambah 50 berapa? 90. 90 ditambah sudut siku-siku 90. Jadi total jumlah besar sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Mudah bukan anak-anak? Baik, kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tetap bersama Bu Umi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah menghitung jumlah besar sudut pada bangun segitiga. Yuk kita lanjutkan. Apakah jumlah besar sudut pada bangun segitiga itu semuanya jumlahnya adalah 180 derajat? Yuk kita praktekkan sekali lagi. Apakah semua segitiga jumlah sudutnya 180 derajat? Kita amati di sini. Bagaimana jika salah satu sudutnya sudah diketahui atau dua sudutnya sudah diketahui, kita mencari sudut yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Bisa kita lihat di sini. Pada sudut E sudah diketahui besar sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian pada titik D, pada sudut D diketahui ini 95 derajat. Berapa ya besar sudut C? Nah, kita ukur di sini besar sudut C. Karena di sini 30 ditambah berapa ini? 125. Di sini 125, 95 ditambah 30 jumlahnya 125. Kita mencari sudut C. Tadi jumlah sudut pada bangun segitiga adalah 180, maka tinggal kita kurangi dengan jumlah sudut yang sudah diketahui. Maka hasilnya adalah 55 derajat. Apakah benar 55 derajat? Yuk kita lihat di sini. Kita impitkan, betul sekali. Di sini menunjukkan bahwa besar sudut C adalah 55 derajat. Kemudian di sini sudah diketahui 35 derajat dan 20 derajat. Berarti di sini kalau dijumlah adalah 55 derajat. Berarti berapa ya? Kita kurangi dengan 180. Hasilnya adalah ya 125 derajat. Jadi di sini besarnya adalah 125 derajat. Berikutnya di sini ada segitiga sama kaki. Kalian tentunya tahu bahwa segitiga sama kaki, kedua sisinya sama panjang, sehingga sudutnya pun, dua kaki sudutnya pun memiliki sudut yang sama besar.
Kalau di sini 36, maka bisa kita hitung 180 dikurangi 36. Hasilnya berapa ya? Ya, 144. Oke, dari 144 karena kaki sudutnya ada 2, kita bagi 2. Berapa ya kira-kira? Ya, betul. Jadi di sini ada 72 derajat. Kita tuliskan di sini 72 derajat. Nah, mudah bukan untuk mengukur sudut pada bangun segitiga? Nah, kita nanti akan mengukur sudut pada bangun segi 4. Nah, sama seperti yang sudah Bu Umi praktekkan di bangun segitiga, kita juga mempraktekkan pada bangun segi 4. Kita potong ujungnya, kita potong, kemudian kita sambung. Kita sambung tanpa celah, kita satukan, maka akan membentuk satu putaran penuh. Berapa ya sudut satu putaran penuh? Ya, besarnya adalah 360 derajat. Nah, apakah semua bangun segi 4 itu besarnya 360 derajat? Yuk kita hitung sama-sama. Kita perhatikan di sini. Di sini sudah Bu Umi siapkan bangun segi 4. Ini adalah bangun persegi. Kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti ini sudah merupakan bangun berpinter sekali. Ini adalah sudut siku-siku 90 derajat. Kita kalikan 4, maka jumlah semuanya adalah 360 derajat. Berikutnya, di sini ada bangun layang-layang. Ada bangun layang-layang. Di sini sudah diketahui sama seperti tadi di bangun segitiga. Kalau sudah diketahui salah satu sudutnya atau beberapa sudutnya, kita tentunya mudah dalam mencari yang belum ditentukan besarnya. Oke. Di sini karena di sini berhadapan, di sini sama besar, maka bisa kita tuliskan besarnya 108 derajat. Berapa besarnya sudut X? Bisa kita hitung dengan menggunakan 108 kita tambahkan menjadi 216. Kemudian kita tambahkan 94, maka totalnya adalah berapa ini ya? 310. Jadi di sini bisa diketahui besar sudutnya adalah 50 derajat. Nah, anak-anak mudah bukan? Jadi kita kurangkan 360. Jika kita tuliskan di sini 360 derajat, kita kurangi dengan 310 derajat. Jumlah sudut yang sudah diketahui, maka besar sudut X adalah 50 derajat. Sama seperti tadi, di sini ada 85 derajat, 70 derajat, 150 derajat. Berapa kira-kira ya sudut A? Ya, sudut A bisa kita lihat di sini. Totalnya adalah ya di sini berarti 55 derajat. Besarnya 55 derajat. Kemudian di sini ada bangun trapesium. Kalian lihat di sini 90 derajat. 90 derajat. Kemudian di sini kita ukur di sini karena tidak diketahui, maka kita ukur di sini dengan menggunakan busur. Ternyata besarnya adalah 120 derajat. 120 derajat. Kemudian kalau di sini 120 ditambah 180, berarti di sini ketemu berapa ya? 60 derajat. Nah, anak-anak mudah bukan? Nah, itu tadi adalah cara mengukur sudut pada bangun segi 4. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah bahwa sudut adalah
Bentar, kita tunggu slide-nya. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya ada sudut lancip, siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Dan sudut satu putaran. Jumlah besar sudut pada bangun segitiga adalah 180 derajat. Jumlah besar sudut pada bangun segi empat adalah 360 derajat. Ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Anak-anak menuliskan nama sudut dan kaki sudut, kemudian menentukan besar sudut pada bangun segitiga dan segi empat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup menarik, bukan? Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sudah 30 menit Ibu menemani kalian. Kita akan berjumpa lagi tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.